Namaku Anjani, dan yang akan kuceritakan malam ini bukan dongeng, bukan legenda, tapi sesuatu yang kutemui dan tak akan pernah kulupakan. Ini terjadi di sebuah desa terpencil, tempat ibuku dilahirkan, tempat kami pindah setelah ayah meninggal. Rumah tua, ladang sepi, dan sebuah sumur di belakang rumah. Sumur yang katanya tak boleh didekati, apalagi diintip. Tapi aku melakukannya. Rumah itu besar tapi rapuh, dengan aura menyeramkan. Ibu hanya berkata, jangan dekati sumur di belakang rumah. Dulu pernah ada yang masuk ke sana dan tak pernah keluar. Suara sumur menetes, ranting patah, dan angin berdesir. Anjani penasaran. Malam hari ia mendengar suara seperti rintihan dari arah sumur. Tapi suara itu hanya datang saat malam Jumat Kliwon. Anjani mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi, seorang wanita berbaju putih dengan wajah tertutup rambut memanggil dari sumur. Anjani, lihat aku, tolong aku. Ketika bangun, ia mendapati bajunya basah. Ibunya semakin pucat setiap malam Jumat. Ternyata ibunya pernah kehilangan adiknya di sumur itu, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Puncaknya adalah saat Anjani mengintip ke dalam sumur. Saat itu malam hening sekali. Angin berhenti, waktu seakan diam, dan dia melihat sesuatu. Ada wajah di bawah sana, tidak bergerak, menatap ke atas. Matanya hitam, bibirnya sobek, dan tangannya melambai. Tapi bukan melambai minta tolong, melainkan mengundangku masuk. Saat ia hendak mundur, ia merasa ditarik. Untungnya terjatuh ke samping, tidak sampai masuk ke dalam sumur. Besok paginya, ibunya ditemukan dalam keadaan linglung, berdiri di pinggir sumur, berbisik pelan. Anjani, dia ingin kamu menggantikannya. Anjani menemukan buku harian neneknya. Tertulis bahwa sumur itu bukan sekadar tempat air, tapi pintu ke ruang lain. Tempat roh wanita yang dulu dikorbankan oleh warga desa agar hujan turun. Wanita itu bernama Sekar, seorang dukun muda yang dibakar hidup-hidup oleh warga dan dilempar ke sumur. Kutukannya menempel pada darah keluarga wanita itu. Dan aku adalah cucu dari Sekar. Anjani mencoba menutup sumur, tapi sumur itu malah terbuka lebih lebar, menghisap apapun di sekitarnya. Bayangan putih keluar, tubuh-tubuh orang hilang bermunculan di sekeliling sumur. Suara tangisan, teriakan, dan tawa gila bercampur. Ibunya kerasukan, dalam keadaan kacau. Ibunya berkata, kalau kamu tidak masuk, maka semua akan ikut mati. Dia ingin kamu saja, karena kamu darahnya. Anjani tak punya pilihan. Ia menyentuh air sumur dan lenyap. Dan sejak malam itu, sumur di belakang rumah tak pernah berbunyi lagi. Tapi jika kamu berdiri cukup dekat saat malam sunyi, kamu akan mendengar suara. Anjani, tolong aku tak sendiri. Lalu, kamu akan melihat mata di dalam air. Suara menutup dengan air menetes. Dan suara tertawa kecil yang menggema dari bawah tanah. Kalau kalian suka dengan cerita ini, silahkan like dan subscribe.